Gitu. Jadi saya tuh betul-betul enggak punya kemampuan mental. Mari Pak Muzamil. Saya enggak punya kemampuan mental. Saya enggak punya kemampuan mental untuk menyebut nama saya yang sebenarnya. Itu saya nggak tahu apa itu kepengejutan, apa itu kelemahan mental, apa itu rasa budaya yang jenis yang saya alami atau gimana saya nggak tahu. Nanti kita coba simulasi bersama-sama nek sampean ya apa, nek sampean dhewe ngalami ngono kuwi ya apa, karena kita ini berpindah dari budaya timur ke budaya barat kan gitu. Ya. Kita berpindah dari komunitas ke republik, dari keraton ke demokrasi kan gitu. Nah perubahan ini kan tanpa transisi, mendadak aja kita. Tiba-tiba kita bikin republik. Terus sampai saiki yo gak ngerti republik itu apa. Lah wis tepak wong Indonesia iku. Republik nek cara wong desa republik. Gitu. Jadi kita itu berani mengalami sesuatu yang tidak kita pahami. Itu saya kira ciri khas bangsa Indonesia. Kita berani menanggung sesuatu yang tidak kita pahami. Dan kita bisa bahagia di tengah sesuatu yang tidak pernah jelas bagi kita. Itu kan berarti manusia super kan itu kita ini. Top. Jadi upama mangan sego gak cethoki kapur barus tak katul, wis pokoke mangan wis ngono kan itu. Gitu. Cuman nek soal rabi aja terus anggur bolongan ya gak rek kan ya. Ya gak nek rabi tetep kudu wong wedok aja. Aja anggur dijemok terus mbek ngono dadi ternyata wedhus. Oke, jadi gini, poin saya pertama begini, karena perubahan tadi dulu saya pernah mengembangkan pada Anda terminologi mengenai peradaban atau sejarah kontinuasi dengan sejarah adopsi. Jadi kalau kontinuasi itu Anda bikin sesuatu yang baru berdasarkan sebelumnya. Nek biyen keraton saiki apa, nek biyen komunitas suku saiki apa, itu kita pikir. Karena di situ nanti kita akan mengalami perubahan aturan, perubahan moral, perubahan paugeran, perubahan konstitusi dan lain sebagainya. Harus kita pikirkan kontinuasinya. Ibarat musik itu fade out, fade in. Jadi sebelum ada fade out, sudah ada fade in dikit-dikit. Ketika fade out-nya sudah lengkap, maka sudah ada musik fade in-nya. Nah kita enggak, kita punggel, pokoknya jeder, moro-moro republik. Gitu. Sehingga kemudian kita tidak punya perangkat apa-apa kecuali mengadopsi. Jadi tata hukumnya kita ambil dari Belanda, kebudayaannya kita ambil dari Barat, yang gitu. Segala sesuatunya. Jadi kita berubah makhluk, gitu. Nah itu menyangkut semua, menyangkut tata hukum, menyangkut budaya, menyangkut mental, menyangkut cara berpikir, menyangkut pandangan terhadap agama, menyangkut kesan kita terhadap Tuhan, terus jauh dekatnya kita kepada malaikat, kanjeng Nabi, itu juga ditentukan oleh perubahan yang mendadak itu. Nah salah satu yang ingin saya sebut sehubungan dengan konsep, dengan tema mengenai kepemimpinan itu gini. Zaman dulu yang nanya pemimpin itu adalah orang yang memang diverifikasi secara natural oleh rakyat atau masyarakat sekitarnya bahwa dia seorang pemimpin. Misalnya contohnya kalau dulu ada transmigrasi dari Pulau Jawa ke Suriname, meskipun lewat perburuan tebu ya, perkuliahan tebu, atau ke Madagaskar, ke Afrika Selatan, atau mungkin ke lokal saja, ke Kalimantan, ke Sulawesi, kemana-mana. Itu kalau orang Jawa itu selalu dengan kepemimpinan yang komplit, komunitas yang hijrah itu, yang transmigrasi itu. Jadi ada yang ahli pertanian, sehingga nanti sampai sana dia memandu seluruh peradaban pertaniannya. Ada sing pendekar pencak, jadi urip pencak ya. Ono sing ahli karawitan, ono sing ahli obat-obatan, ono sing ahli kebatinan dan keagamaan. Jadi biasanya lengkap. Makanya sekarang kelompok-kelompok masyarakat Jawa dimanapun di dunia itu punya kelengkapan. Ojo menekok transmigrasi nyejo, wong arek-arek TKI ya,
Sing nyambut gawe diluk nang Korea ngono ya nek kono gawe reok rek. Kok iso lho arek gawe reok iki. Gawe ini yo kapan oleh ndolek elar iku ndek endi. Kadek kapan latihane ndek endi latihane di Indonesia kan sembarang gampang. Awan jam piro ae ndek endi ae kan masalah ndek kene. Ndek Korea kan ndak ada ruang. Semua ada aturannya. Nek acara ngene iki ya pol 9:30 bengi. Engko nek rada tambah 5 menit berarti ya sewone tambah ngono-ngono iku. Dadi arek-arek iku oleh latihan reog ku kapan? Wong nyambut gawe sampai Sabtu. Terus oleh gawe reog ku oleh nyicil iku pirang tahun. Lho lah angel arek gawe gawedhe ngono iku. Terus mari ngono aku rono arek-arek ingin supaya reognya tak tonton. Dan begitu aku lungguh nonton, terus ono sing maju cak nanti sampean sing diunggahno nang ndase reog. Mate aku. Ya wis. Biasa arek cilik ya. Biasa arek cilik sing di. Lah ini padahal TKI ini kan bukan orang-orang yang expert di bidang reog. Mereka kan sak ketemu arek sing kate nyambut gawe di luar negeri. Jadi orang Indonesia itu tergantung nek wis kepepet dadi imam ya ngimami mbuh apa carane. Nek kepepet dadi apa jenenge? Tukang geraji kayu ya sinau diluk geraji kayu iso. Dan pekerjaan teman-temanmu di Korea itu tidak ada hubungannya sama sekolahnya. Karena hubungannya blas. Sekolah biyen iku PGA, pendidikan guru agama misalnya sampeyan. Apa nek saiki iki apa wis. Engko ndek kono nyambut gawe niki ndek Samsung. Apa hubungannya Samsung karo pendidikan agama? Ana meneh sekolah apa jenenge? Ilmu sosial tapi menggawane geraji. Tapi nek wong Indonesia itu kan memang tidak bisa ditipu oleh metode spesialisasi dari barat. Kene iki ketoke petik tapi nek dadi bebek ya iso. Ya toh. Ketoke kidang tapi dadi kerek ya apa meneh. Iso ae pokoke Indonesia iki iso sembarang. Itu. Cuman cengengesane sing gare gak maju-maju cengengesane gitu. Ya, oke. Ya gini sekedar cerita dan temenan rek dadak. Anda tahu ya betapa beratnya, betapa kokohnya pundak dan lehernya si penyangga pengangkut reog itu. Iku melumah rek, melumah iku ngadeg nggawa reoke gadek nyonggo tangane lho, langsung gulune tok ngene terus ngadeg kuat ya rek. Ya Allah, ya Allah. Dadi wong Korea lak wedi wong suara Indonesia. Mesti wedine. Ya apa kok koyo ngono iku. Mari ngono aku diparani, aku diangkut dalan ndukur. Ngadeg pisan aku mesti isan wis. Ndukur ngadeg. Gitu. Dan aku ya rada demo, aku mau nek kok ndukno aku tak mudhun dhewe. Manjlok teko ndukur jelok ngono aku. Ngono ceritane tapi ya rada lara sikil. Ya, oke. Jadi tema saya sebenarnya Mas dengan itu tadi kan kalau zaman dulu itu anak-anak pemimpin itu dititeni karo wong akeh. Oh, iki pinter iki, maka kemudian lahirlah pesantren, sanggar, pecantrian, ya toh, apa meneh? Padepokan itu karena ada seseorang yang diakui oleh masyarakat. Oh, iko pinter pencak aku tak sinau pencak. Iko pinter ngaji aku tak sinau ngaji. Lah ngono. Akhirnya ngelompok. Kemudian semacam kontrak ngene nek kon kate sinau ngaji iki bukune iki. Kudu kok kuasai buku iki maca ngene kon wani pirang wulan. Nggih 6 wulan. Ya wis nek ngono wis 6 wulan ya. Lah terus mergo 6 wulan kan kudu bendina mangan adus turu.
Akhirnya dia bikin tempat di situ, suwe-suwe dadi sing jenenge pesantren. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa pemimpin itu lahir dari rakyat. Pemimpin tidak lahir dari parpol. Pemimpin tidak lahir dari pemilik modal. Pemimpin tidak lahir dari kekuasaan pemerintah. Itulah bedanya dunia tradisional dengan dunia modern. Beda yang kedua adalah zaman dulu pemimpin itu ada yang spesialistis, ada yang general. General itu sembarang di jaluk tolong. Poin jaluk tolong nang wong iku. Dadi kepengin belajar pencak ya nang wong iku, belajar ngaji yang wong iku, belajar nyantet ya nang wong iku, belajar pokoknya satu orang yang dianggap mumpuni dan merantasi, bisa melakukan segala hal. Nah, kasus yang ini ketika kita kemudian mengadopsi sejarah kita ke dunia modern, kemudian kita mengenal ada yang namanya division of labor dan persekolahan fakultatif. Pembagian kerja yang diawali dengan pembagian pembelajaran. Jadi akhirnya nek aplikasi ini kan ono Kementerian Pendidikan, ono Kementerian Kebudayaan, ono Kementerian Ekonomi dan Keuangan, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian. Nah gitu ya. Akhirnya sambate rakyat, keperluan rakyat itu dibagi-bagi untuk jawab. Nek kon loro urusannya nang Departemen Kesehatan. Lah ngono. Departemen Kesehatan membawa ono rumah sakit, ono dokter, ono perawat, ono dukun, ono segala macam. Dukun bayi. Yang makin lama makin tidak diakui. Padahal menterine biyen iku ya lahirnya mergo dukun bayi. Itu. Nek ibuku biyen anake 15 dadi anak ke-10 niku wis kaya nguyuh nun gak krasa. Ngono ibuku ngomong ngono, asli ngomong ngono iku. Wis kaya nguyuh nun. Nek ana sing pas ana sing ngewangi ya syukur, gak ana ya tak lahirno dhewe. Dan saya lahir jam-jam segini ini, jam-jam ketika arek-arek darus nek langgar ngarep kono iku aku lahir nek mburi gak nganggo sapa-sapa. Dilahirno dhewe karo ibu. Terus aku metu terus lho sampean ijen ta Bu ngono aku. Terus jare ibuku, iya nak ayahmu nganu ngimami arek-arek ndek ngarep. Terus aku beranggang nang langgar sing dia bapakku iki. Begitu roh bapakku, wah nangis aku. Jadi bayi nangis itu ternyata mayoritas mergo gedun lah kok iku bapakku lah. Guyon rek. Nek urip gak oleh guyon iku ya kaya apa Gusti Allah gawe urip nek gak oleh guyon ya. Sampeyan niku nggih ngoten gawe urip pisan gak oleh guyon. Terus kok digawe ayat orang yang memain-mainkan agama. Terus anggitmu guyu iku gaenane setan ta. Guyu iku sing menciptakan sapa? Kok wong kok duwe naluri guyu dan guyune wong Afrika Selatan, wong Alaska, wong Kebumen, wong Australia padha ta gak? Padha ana sing ana sing ha ha ha, ana sing padha. Seluruh dunia padha guyune. Berarti sing gawe situ sapa jenenge? Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing ngarani guyu iku sesuatu yang tidak sakral, duduk endase. Ngono ya rek ya. Ya sakral lah ya. Guyu sakral. Sapa sing gawe sing duwe ide? Yang punya ide kok iki ana menungso salah satu penggaweane guyu. Itu kan ide cemerlang. Bayangno nek ide guyu ku biyen karo Gusti Allah lali didaftar. Dadi wong ku mek nyabrut. Metotok, merengut, mecoco apa meneh? Galau apa meneh? Merintih ya toh. Lo gak tepak urip iku. Gitu loh.
Nah, bahwa ketawa itu keluarnya ketika apa itu tergantung kreativitas jiwa manusia. Ono wong guyu iku mergo lumayan iki oleh rezeki. Ono guyu kemekelen saling gak oleh rezeki. Iki lho aku dagang saine suwene lho kok tiba-tiba akhirnya lucu ora pikir sampe. Saking menderitane sampai guyu cekikian. Ono tak gak rek? Akeh ya raimu iku. Jadi menderitalah orang yang menyangka bahwa tertawa itu hanya terkait dengan kegembiraan dan tangis itu terkait hanya dengan kesedihan. Gak mesti, di puncaknya terbalik. Ya tak gak? Kon ngelamar arek wedok diterima, nangis kon saking senenge ya tak gak? Getun kok diterima. Wong karepe gak temenan ta tadi. Oke rek ya aku menggok runu cek awakmu seneng, aku ro mengkon sedih uripmu sehari-hari. Oke, saya teruskan. Jadi kalau dulu satu pemimpin itu bisa disambati segala hal. Kalau di dunia modern, sambatan itu sesuai dengan bidangnya. Jadi penanganan pembangunan, penanganan kehidupan, pembagian kerja sosial itu diatur secara departemental, gitu ya. Jadi nek awakmu berobat nang rumah sakit, ojo nang kantor polisi, karena ada division of labor. Kalau awakmu lapor tentang sepedamu dicolong wong, ojo nang wak yai, nang polisi lah ngono. Ada departemen-departemen. Nah, teman-teman sekalian, departemen-departemen ini kan bagian-bagian dari satu pemerintahan atau satu pengelolaan. Pengelolaan itu bisa teknis yang sekarang disebut pemerintah dengan lucu itu. Mosok jeneng pemerintah. Wong kon iku dibayari malah merentah. Cik gobloke rakyat iku. Bayari wong dikongkon merentah dhewe. Lah goblok ah. Ya apa sih kan niku? Mbayari wong-wongi kok kongkon merentah kon. Iku lho sak goblok-gobloke rakyat ta. Ya apa sih? Wong kon sing bayar, nyediakno omah, ngekeki kantor, mobil, ya ta uang pensiun, terus tugasnya merentah kon. Cik gobloke rakyat Indonesia ya ngono. Luwih goblok meneh sing gelem iku. Wong dikongkon merentah kok gelem, kamu itu pelayan rakyat kok mau merentah kan gitu kan? Itu. Tapi itulah wis engko dipikirno dhewe ndek omahe dhewe. Pokoke kapan-kapan dirubah ya rek jenenge pemerintah iki. Dirubah, ku nemen salah iku nemen gitu. Tapi nek sampai kiamat gak berubah ya gak masalah. Wis gak apa-apa jane. Terus meneh-meneh urusan karo malaikat Ridwan karo malaikat Malik. Dan mesti ditakoni kok ya apa karepmu kok jenenge pemerintah. Kan mesti terus ana jawabane dhewe-dhewe. Terus endingnya ya mergo ngoten ta. Mboten kula mboten sadar ngono kan. Akhire beres gak mlebu swarga. Gak mlebu neraka. Cuman ya gak mlebu swarga. Lah ndek endi? Ya melok Gus Dur. Wong jare Gus Dur wingi ndek dalang entus iku ngomong, "Gus sampean iku ten neraka tan swarga." Iya durung mesti. Lho kok mboten mesti? Lah malaikat durung marani aku. Lah kok dereng marani? Lah mboten kober. Lho kok mboten kober? Lah kuburan kula niku mboten tau sepi. Malaikat teko akeh wong balik. Kayak teko meneh balik meneh. Jadi nasibku gurung jelas iki. Nah aku dadi Gus Dur aku metu tak gurak. Rek, sik tak urusan sik karo malaikat. Rene tok ae kon niku. Ngene aku dadi Gus Dur metu aku. Paling gak raine tok teko tembok iku lho. Metu teko maesan iku. Hei rek, mulai kabeh. Iso aku dunia.
Kayak kon nek ndek nggon kosmu iku arek 5 bengi-bengi apa jenenge mulek ana ambune entut iku. Kon. Oh, gak. Kon ya. Pokoke kuwabe akhire gak ngaku. Ya wis nek ngono gendruwone sing entut. Lah kesimpulane gendruwone sing entut. Gendruwone metu. Teko tembok ndase aku gak lho. Aku seneng aku. Mbok biyen kon dadi gendruwo lak seneng ati. Mangger ana apa-apa kon metu teko ndasmu teko tembok. Lah apik sih nyenengno iku. Kon nduk sir-siran tapi dirabi wong. Wis tak dadi gendruwo wae begitu bojomu ndek kamar karo areke kon metu teko tembok. Ayo lapo kon iku. Iki kasih to diskusi rek. Allahu Akbar, Masya Allah, nikmatnya rahmat Allah yang luar biasa ya. Ternyata tidak pakai biaya, tidak pakai proposal, tidak pakai CEO, tidak pakai manajemen apapun. Ngene lho bahagia nih gak karu-karuan arek-arek. Bahagia luar biasa, kami gembira, bahagia. Gitu ya, oke. Nah, kuncinya ada pembagian kerja untuk mengatasi masalah, kan gitu kan? Nek Departemen Kesehatan mengatasi masalah wong loro, nek Departemen Pendidikan mengatasi wong sing kudu di sekolah no. Nah sekarang menurut sampean pembagian kerja modern dengan pemerintahan modern, negara modern ini bisa mengatasi masalah enggak? Kan ada 3 macam, wong sing iso ngatasi masalah. Nomor loro, wong sing gawe masalah, gak iso ngatasi. Nomor 3, wong sing gak iso ngatasi masalah tapi yo gak melok gawe masalah. Lumayan toh. Ya toh. Nah, saiki iki menurut kon pemerintah, apa polisi, apa KPK itu nang misale Menteri Keuangan sing ngurusi Lombok misalnya gitu ya. Iku menurut kon kegolong nomor piro sing iso ngatasi masalah gak iso ngatasi tapi gak nambah masalah opo sing nomor 3 malah dadi masalah. Iki kon lho sing nyimpulno ya. Kon niku tak bayar gawe ngatasi masalah wis gak iso ngatasi malah gawe masalah. Kan itu masalahnya. Nah ini monggo, ini pasti ada variabel-variabel dari bidang yang berbeda-beda. Tapi yang ingin saya katakan sama Anda semua adalah ketika division of labor, ketika pembagian kerja untuk mengatasi masalah ini tidak efektif bekerja, ternyata tidak bisa menjawab masalah-masalah masyarakat, akhirnya masyarakat melemparkan pandangannya untuk mencari sesuatu seperti di zaman dahulu. Jadi ndolek uang sing dianggap bisa ngatasi segala macam masalah. Nah, celakalah orang yang semacam itu. Jadi semboyo apa caranya sing penting nggo banyu tak dikon jebul Mbah Nun. Akhirnya nggo banyu aku nyebal. Itu. Nek ndek Mandar kono sak mbale mek banyune. Mosok aku dikon ndiluk enggak situk ngene. Tak jamak ae wis. Lah padha kanggone Gusti Allah. Pirae padha 1000, 1 juta padha karo Gusti Allah. Wong sing marekno sapa? Aku pokoke nek ndongane awakmu iku pokoke aku ya Allah terus kula niki pun lumpuh mboten kuat napa-napa mboten saged napa-napa. Sing saged niku mek sampean. Nek sampean mboten ngabulno arek iki terus nggih nek sampean sing jalan kula ya napa. Nek sampean lak kuat lah kula niki mboten kuat Sampean kan Al-Qawiyyu, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, disalahno wong gak pathen sampean. Lah nek arek nyalahno aku lak kula mate iki. Sampeyan mosok mboten sakno kali kula sampeyan warasaken po arek niku. Sing kepengin meteng. Gitu loh. Mosok kula kajeng kula tengi. Lah ngono. Ya sampeyan gawe meteng ngoten lho. Lah arek-arek iki kadang-kadang aneh. Suami istri datang ke saya, "Cak iki bojoku gurung bobot."
Gurung meteng. Terus aku, lah karepmu iku ya apa? Iku nek ana arek nakal kalimatnya diterusno sih. Cak, Mbah niki bojo kula dereng meteng nyuwun sewu sampean. Arek-arek iki ya ngono iki arek-arek ya Allah nakale wong Indonesia iku. Ana apa ae digawe dagelan wis. Cowepet pisan wis. Gurung apa-apa nu kait 2 jam wis metu gambar apa ndek medsos iku. Mbu wis meme iki meme iku ono lah wis gak karu-karuan. Wis. Maka saya itu di samping saya ngomong mengenai kepemimpinan ini saya ingin pesan sama Anda semua. Tolong rek, aku iki ojo dilebokno neraka mergo kon niku salah berharap nang aku. Kon ojo berharap nang aku po. Nek aku iki koncomu untuk saling menjadi wasilah satu sama lain gak apa-apa. Tapi nek berharap nang aku, kon kepingin daganganmu laris terus mari njaluk tak dongani terus tak dongani ternyata tetep gak laris tinggal salahno aku lah. Kapan aku dadi menteri laris iki ini? Tetap yang mengabulkan adalah Allah. Lah yang kita lakukan kan sekedar wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ini benar-benar wa ila rabbika farghab ini benar-benar berharapnya jangan kepada saya. Saya mohon dengan sangat. Apakah itu urusan kecil di rumah tanggamu, apakah itu urusan besar di dalam urusan negara. Jangan berharap kepada saya. Sebab saya sangat tergantung kepada yang memiliki segala sesuatu juga. Jadi tetap yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, Rek ya. Nah, saya mendapat dalam tanda petik amanat kalau itu disebut secara positif, tapi negatif kalau disebut secara negatif mendapat celaka dan sial karena aku iki dianggep iso sembarang. Dari sing cilik-cilik, wis ngene ketemu wis. Apa meneh aku ditambah kene iki direpoti Cina. Angger aku kepedhot ndek warungku mesti sing moro nang aku ku Cina. Kate muring-muring gak sida mulyan aku. Lah kok sing ditekakno nang aku Cina kabeh. Ono Cina sak keluarga moro. Aku pas ndek warung karo Mbak Novia, Cak. Aku iki sak keluarga Katolik, Cak, tapi jamaah maknya. Ya dia. Mate aku. Ya apa coba? Jadi kan aku gak mungkin muring-muring karo Cina. Dan sebenarnya teman-teman sekalian saya ingin mengulangi terminologi bahwa yang salah kan bukan Cinone, bukan Jawane. Bukan pribumune, bukan asingnya. Yang salah kan kelakuannya kan gitu. Meskipun setelah di random ternyata sing akeh sing salah iki ada tanda-tanda kesamaan etnisnya misalnya. Tapi kan tetap fokusnya adalah kelakuannya. Jadi Anda itu yang penting Andanya apa kelakuan Anda? Kelakuan. Makanya hijriah itu penting dibanding Masehi, karena kalau Masehi itu ulang tahunnya Yesus, tapi kalau hijrah itu hijrahnya Rasulullah, bukan ulang tahunnya Nabi Muhammad. Kita gitu kan? Oke. Nah jadi teman-teman sekalian, dari masalah kecil sampai gede-gede, dan aku jadi diuber-uber terus. Tapi gini, aku mau cerita nang arek-arek. Indonesia ini gak iso diselesaikan masalahnya. Mbah aku bisa mengulang menit agak ngene wis misalnya ngene. Uang dodol karo uang tuku itu kan silaturahmine dadi nek ketemu regane kita mboten. Maka terjadilah transaksi, terjadilah berkah bersama. Sing situk tuku, sing situk dodol. Terus sing dodol ngomong, "Murah iki rek. 70.000 iki." Sing tuku kondo, nek prasaku 50.000 sing murah iku, 70.000 gak murah. Larang iku. Tapi sing dodol enggak 70.000 iku murah. Jadi kata murah itu disebut oleh sing dodol maupun oleh sing tuku. Cuman bagi sing dodol murah iku 70.000, bagi sing tuku murah iku 50.000. Padahal kata-katane padha murah.
Jadi nek kon ketemu kata, iku aja percaya karo kata-katane, kudu kok doleki mburine ku ya apa wong jare ngomong murah tapi ternyata maksudnya 70.000. Sing situne ya ngomong murah ternyata maksudnya 50.000. Berarti kan kacak 20.000. Nah, kata murah ini sekarang terjadi di Jakarta dan di Indonesia. Iso murah iki kok ganti NKRI. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, Islam, Al-Quran. Pokoknya semua yang baik-baik itu diucapkan oleh semua pihak, betul enggak? Cuman karepe beda-beda. Karepe sing kono demo Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata 50.000. Sementara kita sangka karena dia bilang murah, kita pikir 70.000. Karena bagi kita murah adalah 70.000. Padahal karepe DE 50.000. Padahal kata-katanya sama, yaitu murah. Kata-kata yang sama itu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, gitu. Podo loh kalimatnya. Tapi kan pendapatnya beda-beda. Maka ketika saya diminta ketemu Menteri, Menko, Presiden, Kapolri, Ketua Partai, itu yang saya jaga adalah sik. Iki 70.000 tas 50.000. Gitu apa dan? Wes paham saya kan ya? Itu tidak mudah, tidak mudah. Kalau maksudmu ketemu aku adalah supaya aku mengakui yang murah adalah 70.000, ya tidak mau saya dan tidak bisa dan tidak berguna. Wong saya juga tidak minta kamu mengaku 50.000 kok, betul enggak? Makanya butuh tawar-menawar dalam hidup, maka kita cari tengah-tengah, yaitu 60.000, benar enggak? Jadi kamu tidak harus studi secara akademis kognitif tentang sesuatu hal untuk menerima atau menolak sesuatu hal yang datang kepadamu melalui teks atau literasi ya. Karena kamu punya sensor di pikiranmu, iki subhat, iki bias, iki mantep, iki sesek kok gak ya ono sensore. Demikian juga hatimu. Lha nek hatimu gak duwe sensor kon lapor rabi. Ya apa cara muruh kok bojomu ku cinta karo awakmu ta? Lak kanggo sensor hatimu. Jadi Anda itu punya sensor oleh Allah dilengkapi. Nah saiki iki menungso sensore kayak sitok iku sing berlaku. Kelamin iku tok. Langsung karo ana arek liwat celeng ngono to. Ya ta gak? Sitok iku gak ilang-ilang sensore. Gitu, nek tak terusno sarai. Nah teman-teman sekalian, masalah kecil aja. Selama ini lidah itu kan difungsikan sebagai alat kuliner. Dan itu yang saya tolak dari dulu, tapi saya tidak bisa bilang sama siapa sebab saya memakai seperti itu. Aku mangan mergo enak. Aku mangan itu urusan kesehatan, tentu urusan kenikmatan. Nek aku mendapat kenikmatan dari makanan yang sehat itu, saya mendapat bonus dari Allah. Dan bagi saya kenikmatan yang tertinggi adalah kesehatan. Bener tak gak itu? Gitu loh. Wes pahit kaya apa kene tak umbene. Gak enak kaya apa kene tak pangane. Angger iku sehat. Ngono rek. Itu tak disiplin kecil aku. Saya pernah 2 tahun nek mangan gaplek tok. Eksperimen. Jajal sih jari gizi-gizi iku. Wah, 4 sehat 5 sempurna, jajal gaplek tok karo banyu. Paling pol jangan kangkung wis. Tahu aku deh. Dan iku tok. Ternyata gak ada hubungannya karo pinter gak pinter, tetep pinter. Lu nek urusannya iku lho ya. Gitu loh, Dek. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita kembali ke kepemimpinan tadi. Sekarang ini mau tidak mau kita akan mengalami dan akan terus mengalami satu cara untuk bermasyarakat, bernegara, memilih pemimpin dengan cara modern yang kita sebut demokrasi. Kemudian ada pilpres, pileg, pilkada dan seterusnya. Dan 2-3 hari lagi kita petang dino meneh, telung dino meneh.
4 hari lagi. Sehingga tadi siapa di antara Anda? Sekarang Pak Muzamil, kita coba. Van, tetap maju gini, Van. Ayo, mikrofonnya, Van. Coba sekarang kita simulasi kepada Anda. Uang kepingin dadi pemimpin itu janjane ya apa sih? Aku kepingin dadi bupati, aku kepingin dadi gubernur, aku kepingin dadi presiden. Kemudian dia melamar atau meminta untuk menjadi pimpin. Itu janjane menurut sampean ya apa aku njaluk Van sampean di moderatori. Oke. Coba Mas, saya minta 3 pendapat paling tidak. Piye to jarane ngono-ngono kuwi menurut sampean? Ayo Mas. Kalau tidak saya mohonnya di depan. Ayo 3 orang. Ngantuk tadi apa ini? Yang mainnya kok gak semangat. Yuk 3 orang boleh. Yang maju Mas. Tuh, longgo. Oke Mas, ya maju satu. Ya, oke, monggo sini. Yang lain satu lagi. Menurut sampean apa? Menurut sampean pribadi, kira-kira ya apa nek ngono iku gitu ya. Terserah Anda mau pakai wacana perasaanmu dan logikamu atau mau pakai dalil atau pakai hadis Quran atau pakai wacana-wacana apapun yang lain. Tapi pokoknya jajal ya apa nek menurut sampean. Sini aja enggak feedback ya. Satu dulu ya. Oke, sampean mulai dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi dari Mojokerto. Nggih. Pemimpin itu kalau menurut saya yang bisa meraba dan tahu ngelakoni soro. Dalam arti begini, kita kan pernah dipimpin oleh orang-orang yang dulunya pernah dipenjara, terus setelah mimpin berhasil. Tapi sekarang kebalik, mimpin dulu baru dipenjara. Intinya itu pemimpin itu kudu ngerasa nih rakyatnya kok gini, sorone urip kok gini, ben ketika mimpin nggak macem-macem seperti itu. Kan sekarang kebalikannya kan mimpin dhisik lagi di penjara. Artinya kan wis salah. Ternuwun. Oke. Pendapatnya benar, cuman yang dimaksud bukan itu, Dek. Oh. Yang kita maksud itu gini loh. Wong iku njaluk dadi pemimpin iku menurut kon apik tagak, bener tagak, enak tagak. Bahwa pemimpin kudu ngene-ngene itu kan teori tentang pemimpin. Sing tak takokno iku nek wong njaluk dadi pemimpin, mengajukan diri dadi pemimpin iku ya apa menurut sampean? Oleh tagak, pantes tagak, izin tagak ngono lho karepku. Kalau menurut itu ya akeh gak pantes ya, Cak. Danun. Abot sanggane sebenarnya untuk mengajukan jadi pemimpin itu susah. Jadi awakmu gak mungkin maju nyalon lurah atau apa enggak? Jane ya enggak berani, tapi kalau memang rakyatnya kalau rakyat minta itu lain masalah. Iki maksudnya kon kepingin jadi pemimpin iku lho ya apa menurut kon? Ya pemimpin harus kasarannya nothing tulus, gak ngarepne apa-apa. Jadi kalau memang kepemimpinannya baik dan benar itu Nah, jadi anak ini durung iso fokus. Ngene lho, Rek. Ngene sik ya. Ora apa-apa, gak apa-apa ngene lho. Yang kita cari jawaban dari Anda semua dan nanti kita akan tanya kepada Kanjeng Nabi endingnya. Wong sing njaluk utawa ngejok-ngejokno awake ceke dadi pemimpin iku ya apa? Oleh tagak, izin tagak, pantes tagak ngono lho menurut kon. Ya, yang harus punya sifatnya yang amanah. Loh. Pantes. Loh. Gimana? Kok gak ngerti kan apa fokusnya? Sik. Ndak apa Mas. Ini problem serius ini. Nggih. Yang ditanyakan itu ngene lho, Rek. Ngene lho. Misale wis ngene wis gak gede-gede wis ndik langgar ae, ndik langgar. Ana arek situk, Rek, aku tak ngimami ya, kon makmume ya ngono. Nah, nek ngono iku pantes tagak. Nek arek liyane
sampeyan Mas sing imam lah, iku lain masalah. Sing tak takokno iki nek ana arek situk ngomong, "Rek, makmum ya, aku ngimami ya." Oh, gak pantes. Gak pantes ya? Lha iku sing tak maksud. Gak pantes ya? Wis saiki imame diganti, "Aku bupati ya, kon rakyat ya." Gak pantes ya? Gak pantas. Gak pantes. Tahun 2019 aku ya presidennya ya, Rek ya, tak nyalon ya. Ayo apa? Pantes tak gak? Pantes. Loh, kok pantes? Nah, jadi Anda itu gampang keracunan sesuatu yang tidak jernih gitu. Wis enak-enak air bening kok mergo kon niku seneng karo gula mlebu kok anggap api kan gitu. Padahal urusannya kan air bening, air mentah kan apa? Air tawar kan gitu. Ngene wis. Duduk aku. Pokoknya nyalon lurah, nyalon bupati, nyalon presiden iku menurut awakmu nek wong Jawa ngene, saru ta gak iku? Saru ya. Saru. Jadi kita ini sekarang menjalankan beramai-ramai sesuatu yang saru toh sebenarnya. Nggih. Yang gak ngono nek persaka wong Indonesia iku. Tapi kan gelem gak gelem kene iki kudu nglakoni ngono iku. Kudu mempermalukan diri sendiri pasang gambar. Orasi terus berdebat. Kok YouTube? Apa? Oh, enggak, maksud saya dalam rangka mencalonkan diri. Orang pasang gambar enggak apa-apa asal bukan dia yang pasang. Kalau orang lain yang pasang kan enggak ada masalah. Masa kan enggak iso bedakno ngene iki rek. Ngene lho wis ya, saiki tak kei paralel didik ya. Paralel didik. Sekarang ini ada aturan bahwa kalau ada pegawai suatu instansi memperbaiki sesuatu di rumah Anda tidak boleh memberi tip, betul? Menurut kon bener tak gak aturan iki? Ana sing ngomong bener, ana sing ngomong salah. Jadi misalnya pegawai PLN tak pegawai apa wis? PLN ya ndandani instalasi listrik nggonamu, terus kon ditelepon kepala kantore, "Pak, tolong jangan kasih uang." Oke. Sing salah kenapa salah? Menurut kon. Kalau nggih. Gak apa-apa, kita belajar logika, kita belajar berpikir ya. Karena apa? Nanti iya. Kalau terus-terusan seperti itu nanti apa ya? Kerjanya itu mulai awalnya memang dia sudah kerja sesuai dengan jobnya, terus kemudian gara-gara diiming-imingi itu nanti sifat Kon niku angel menikmati sesuatu. Kon kait mangan apa jenenge gethuk terus pikiranmu wis melayu nang gendelot. Kait ndilat gendelot melayu meneh. Wong iki pertanyaane iku bener ta gak? Kon ngomong gini sik ta bener ta gak? Jadi kepala kantor PLN bilang ke kita jangan dikasih tip, ngono ya? Nggih. Iku bener ta gak kepala PLN ini? Bener. Aturannya bener. Oke, ono sing ngomong bener, ono sing ngomong salah. Oke, yang sing ngomong bener, sing ngomong salah coba sebabnya. Ayo Mas. Langsung aja. Salah kalau dia meminta, tapi kalau kita memberi dengan ketulusan baru boleh. Tepuk tangan. Oke. Jadi yang tidak boleh itu adalah dia meminta ke tuan rumah yang listriknya dia kerjakan karena dia memang bertugas dan sudah dibayar untuk memperbaiki listrik. Kan gitu. Tapi kalau kita yang punya rumah dengan listrik itu memberi sesuatu kepada yang dandani, salah atau benar? Tidak hanya benar, baik. Wong saya berterima kasih kok. Wong Anda bersyukur kok.
Aja meneh kok kei dhuwit, kok pek mantu oleh. Ya tak gak? Ya tak gak? Nah, ini yang bikin undang-undang di Indonesia dan yang memimpin Indonesia sampai tingkat tertinggi nggak ngerti bedanya. Bahwa yang nggak boleh itu meminta, tapi kalau memberi itu baik. Bener nggak? Lu ini gak ngerti terus ya apa negara ganti selamat. Nah ini dia malah ngerti dia. Jadi ketok saiki milih calon pemimpin ini aja milih sing kepuluhan tapi sing topian. Sing diwalik pisan. Ah, wis tambah goblok meneh. Sing didelok duduk pikirane topine, lha ngono. Sing didelok duduk kelakuane tapi serbane, lha ngono saiki. Nah, begitu tak bujuki ngono, Anda langsung sadar bahwa urusannya bukan topi atau peci, urusannya adalah cara berpikir kan gitu. Nah, ini yang harus kita dandani terus-menerus karena Anda orang-orang Makkiyah ini bukan hanya generasi baru yang dijanjikan Allah pada surat Al-Maidah 54. Yang dicintai Allah dan Anda mencintai Allah, maka Anda datang ke sini dengan ikhlas tanpa pamrih apapun kecuali perbaikan hidup demi Allah, kan begitu. Anda bukan hanya generasi baru yang dicintai dan dilahirkan oleh Allah, tapi Anda adalah yang membangun zaman baru. Di atas 10 tahun lagi dari sekarang akan ada zaman baru di mana Anda menjadi pemimpin. Cara berpikirnya berbeda, cara menafsirkannya berbeda, cara memandang sesuatu berbeda, cara menyikapi dan melakukan sesuatu sudah berbeda. Anda akan menjadi manusia zaman baru. Itulah sebabnya Anda digiring sama malaikat untuk ke sini. Sopo sing giring kon iku, Mang? Nek gak malaikat. Mulane nek numpak sepeda motor iku tolen ya. Sopo sih nyuruh-nyuruh aku, ngono ya. Indonesia itu tidak ngerti begitu itu, Mas. Sama dengan hukum peras dan suap. Setahu saya yang dipersoalkan yang menyuap. Dan tidak kenal pemerasan. Saiki ngene wis, kon duwe usaha, apa? Njaluk izin nang sebuah kantor mbok apa kantore. Terus awakmu gak diizin-izinno, mergo biasae bayar sakmene nang wonge, upamane ya. Terus awakmu suatu hari bayar, pas ono KPK ketangkep, nyuap kon. Lah ngono sih. Aku takon nang kon iku nyuap ta diperes? Kalau kamu tidak bayar, kamu tidak akan dikasih izin. Maka kamu bayar, terpaksa toh? Terpaksa toh? Nah ini penyuapan apa pemerasan? Tolong difikirkan. Ada sedikit gradasi, ada beda sedikit. Ono wong sing anjen teko niat nyuap, ono. Karena kalau menempuh normal, karena dia tahu apa yang dia minta itu adalah proyek yang melebihi kapasitas yang seharusnya diizinkan. Maka dia perlu menyuap. Itu lain masalah, itu penyuapan. Nek program yang normal, yang seharusnya memang ditandatangani. Mosok kon niku rakyat mek kepingin jaluk legalitas kayak dodol warung, dodol sego ta apa ngene mosok gak dikei. Gitu aja kudu bayar gitu. Begitu Anda bayar Anda disebut nyuap, padahal Anda itu diperas oleh tradisi budaya birokrasi kan gitu. Nah, ada nggak pasalnya untuk pemerasan? Yang selama ini terjadi kan penyuapan toh. Lu kon niku diperes kok malah dituduh menyuap. Kan gitu. Oke. Maka meminta dan memberi itu bedanya sangat besar. Kita kembali ke pemimpinan mulane rek. Nek rakyate sing njaluk awakmu wajar. Sampeyan sing imami sampeyan non. Sampai mawon gitu kan, gitu, ikiai gitu ya. Nah. Tapi nek sampean sing njaluk, nah itu baru masalah. Nah sekarang ini kita melegalisir bahwa njaluk dadi pemimpin, menawarkan diri jadi pemimpin itu kebaikan dan kebenaran dalam bernegara. Ya apa kon? Ya apa kon katene? Jadi kita sudah kehilangan prinsip terpenting dari rasa dan budaya kemanusiaan kita. Gelem gak gelem wis kudu wis kudu rai gedhek saiki. Nek biyen lak isin ngono iku.
Wong aku nyebut jenengku isin kok. Aku rek upama ono panganan terus aku monggo gak kira aku nyerobot dhisik. Dan aku mesti gak uman. Karena saya punya rasa gak enak wis gak apa-apa arek sik engko aku kari-kari. Nek aku ndisiki kok sawangane ono ngono lho wong Jawa. Sawangane apa bahasa Indonesianya? Sawangannya. Kan gitu, kan ada rasa itu tidak ada di dunia modern teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi saya ngerti ya masalah Dek ya, ngerti ya masalah. Oke. Irfan ada nambahin, Pak Dulu nambahin soal ini tadi soal menawarkan diri menjadi pemimpin. Ada pendapat yang lain, Mas? Nama saya Lukman, saya dari Ngoro. Kalau yang saya dengar dari Rasul itu justru orang yang menonjol-nonjolkan tuh harus diinjak-injak gitu, nggak ditampilkan lagi begitu, Cak. Aku ket krungu iki Kanjeng Nabi ngongkon ide-ide uang. Ya saya tahu Anda gugup untuk menyusun kata, tolong diulang kembali. Jadi kalau menurut Rasulullah, kalau memimpin itu, kalau yang menonjol-nonjolkan diri itu justru nggak boleh dipilih. Sedangkan orang yang tidak menonjolkan diri itu yang harus diangkat, seperti itu. Rasulullah ngomong ngono temen ta. Iki lak logikamu dhewe. Ini cerita dari Ya wis Kiai, gak Pak. apa-apa. Ya wonge gak kudu persis gak apa-apa rek. Wis atine wong gambar ra iku ana sing penceng ya. Ana sing pedhot wis gak masalah, tapi kan karepe apik ya, karepe bener ya. Dah lihat karepe ae nek presisinya ya tidak. Ya mosok sing gak menunjukkan diri sing kudu dipilih ya gak juga. Kan harus ada persyaratan kualitatif yang lain. Kalau mau gampang ya sudah. Rasulullah dengan 4 sifat itu Pak Muzamil ya. Apa itu? Sidik, amanah, tablik, fatono si kuai, gak ada elaktibilitas, gak ada apa mana sih jini liane elaktibilitas, integritas, terus akseptabilitas. Jangan itu ya salah jangan itu. Akseptabilitas itu kan akibat, bukan sebab. Karena dia X maka dia diterima, kan gitu. Nah diterima itu yang namanya acceptable, gitu loh. Yang disebut oleh teori modern bukan inputnya tapi outputnya. Ya apa caranya mikir wong-wong itu, gitu loh. Kalau integritas masih lumayan, tapi kalau akseptabilitas, elaktibilitas itu kan output, itu kan akibat. Masa ono syarat rukun kok akibat? Sholat itu gini akibatnya tanda anil fasa wal mungkar. Jangan bilang tersolat adalah tanda anil fasa wal mungkar. Itu salah satu kemungkinan akibat yang diharuskan oleh Allah itu. Tapi gak apa-apa lah, jangan kualik-walik kok. Sak dunia iki sak walik-walik mulane untuk dandani Indonesia tuh gak mikir politik tapi dandani pikirannya wong. Dan di Ma'iyah ini nomor 1 menurut saya adalah Anda berlatih keseimbangan berpikir dan presisi berpikir. Dan lumayan arek Ma'iyah saiki wis bangkit temen. Dan nanti kalau Anda mimpin Indonesia, beda Indonesia, zaman baru akan lahir dari Anda semua. Ngono ya, Dik ya. Matur nuwun. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Umam dari Madura. Bagi saya pemimpin yang ingin mencalonkan dirinya sebagai orang yang siap ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam satu pemerintahan, entah itu di satu daerah, kabupaten, provinsi ataupun negara. Pertama, pasti beliau itu mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan. Beliau
istilahnya berani bertanggung jawab. Yang kedua, beliau mempunyai mentalitas untuk menjadi seorang pemimpin. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi seorang pemimpin itu memang harus bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya seperti itu. Namun dilihat dari konteks kekinian, pemimpin masa kini itu gila pangkat, gila tahta. Sehingga disinggung dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jadi dalam tafsirannya itu di situ tidak ada kata-kata mentaati seorang pemimpin seperti itu. Jadi demonstran saat ini itu layak untuk mendemo seorang pemimpin yang memang tidak yang tidak patut sebagai pemimpin negara ataupun sebagai pemimpin apalah. Kalau dikontekskan kekinian seperti ya JKT seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya orang yang menawarkan diri jadi pemimpin itu gimana? Orang yang menawarkan diri sebagai pemimpin itu berarti dia itu gila pangkat. Gila pangkat. Jadi menurut Anda cenderung enggak? Kalau saya pribadi untuk menawarkan diri sebagai pemimpin itu saya kurang cenderung. Oke, berarti yang terjadi tanggal 15 nanti itu adalah festival orang gila pangkat. Bisa jadi. Festival nasional, kan? Gitu kira-kira kalau saya cuma menjalani apa yang Anda omongkan. Bisa jadi. Lu kok enggak yakin? Istilahnya seorang itu berani untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin itu pasti bukan semata-merta mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, pasti ada istilahnya latar belakangnya. Mungkin latar belakangnya karena melihat kondisi masyarakat dari sektor perekonomiannya mulai menurun atau melihat dari lingkungannya udah mulai udah amburadul dari segi biaya kehidupan sehari-harinya, sehingga seorang pemimpin itu seolah-olah meyakinkan kepada masyarakat, saya saat jadi pemimpin saya akan bela rakyat miskin seperti itu. Seperti itu. Gini, saya minta Mas Irfan sama Cak Yus untuk mencoba melihat pengalamannya dan menemukan beberapa kategori. Apa sebabnya seseorang itu kemudian kita ketahui dia mencalonkan diri? Asal usulnya kan ada beberapa macam. Tolong Van. Apa kok wong-wong ku moro-moro pengen dadi bupati, kok wong moro-moro pengen dadi wali kota iku latar belakangnya kan mestinya tidak satu, mestinya ada bermacam-macam. Kemungkinannya apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Agak sulit juga tadi sebetulnya kesini itu kepengen silaturahmi ke Cak Nun. Dikeret kesini, wis pokoknya saonoe ya. Apa yang mencoba saya paparkan ini tadi kok ini babnya abot, bab pemimpin. Tapi karena di sini Jombang ya kulturnya Jawa juga lazim. Saya coba menjelaskan tadi masalah elektabilitas, masalah akseptabilitas. Jadi zaman dulu ilmu survei ini sudah pernah dilakukan sama leluhur kita, namanya primbon. Jadi primbon itu bukan klinik. Kalau saya baca-baca, primbon itu adalah hasil survei dari mbah-mbah. Jadi dari sekian ratus ribu, jadi kalau orang itu lahirnya Jumat Pon itu dari 1000 orang nanti nasibnya yang 8.000 begini, yang 100 begini, yang 50 begini. Disurvei lagi, kira-kira jodohnya bagaimana kalau antara Rebo Pahing sama Jumat Kliwon. Disurvei lagi 1000 orang, turun-temurun ilmunya. Kalau teman-teman baca itu ada teorinya Mbah Lantip, ada Joyoboyo, macam-macam. Kalau Cak Nun,
kemarin sempat bahas masalah Cino karo Londo. Lah, ini saya ada temuan. Didengar ya. Jadi ini salah satu metodologi ilmiah. Jadi ketika saya diskusi sama teman-teman itu ditanya terkait jodohnya Jokowi dengan Indonesia aja. Lah ya kan bingung jawabnya. Jadi sama teman-teman ini, wis loh, sampean kan ngaji sama Cak Nun pasti tahu bocoran nih. Didesak gitu. Nggak tahu, Mas. Lek Prabowo piye? Loh, kok jangankan Prabowo. Saya jawab Jokowi saja enggak tahu. Akhirnya saya buka primbon, Mas. Jadi primbonnya itu kalau saya pertemukan antara Jokowi sama Indonesia. Jokowi itu kan lahirnya Rebo Pon 21 Juni 1961 ya. Loh, ini metodologi loh. Piye to? Asli iki. Ratusan tahun dipakai. Matraman, di Jawa semuanya dipakai. Mau nanam juga pakai primbon. Kita teruskan ya. Rebo Pon 21 Juni 61. Indonesia itu 17 Agustus 1945. Nah, iki jeru ya. Ada 5 kategori di sini. Kalau dihitung berdasarkan neptu hari dan pasaran, masing-masing pasangan dibagi 9. Woconen wakeh nek ngene sing ngene. Pertama, rumah tangga Jokowi dengan Indonesia ini rumah tangganya akan banyak mengalami mara bahaya. Loh, ono loh ya. Siji. 2. Berdasarkan hari lahir, rumah tangganya akan mendapatkan keselamatan meskipun banyak fitnah. Loro. Telu. Pasangan dalam perhitungan termasuk kategori gonto. Lah, kehidupan rumah tangganya sedikit atau jarang memiliki keturunan. Jadi keturunan itu adalah kesejahteraan. Ya wajar lek akeh wong makin susah. 4. Berdasarkan jumlah neptu hari dan pasaran. Ini disebut kategori lungguh. Singkatnya adalah ya selamat tapi iki ya wis mek selamat-selamatan gitu. Terakhir ini. Pasangan suami istri dalam kehidupannya seringkali menanggung malu. Maksudnya adalah Jokowi dengan Indonesia itu sering menanggung malu. Maka syaratnya satu, harus melakukan ruatan memotong hewan, misalnya ayam. Loh, sederhana Jokowi itu. Jadi, lek pengen selamat itu belai pitik. Nah, selamatan. Ini metodologi bukan, tapi ya rada piye gitu. Lah, ini metodologinya saya suka dari Prof Pipit. Prof Pipit itu sahabatnya Cak Nun ketika 1 tahun di Jerman. Beliau profesor tapi selalu bisa menampilkan sesuatu yang metodologi tapi walaupun rodok kampungan sih dalam jok-joknya itu dipakai. Lah, ini kalau jenengan ilmunya ndek-ndekan tinggal search metodologinya dari Jawa. Nah, jadi dari 5 kategori Jawa itu faktanya dulu, dan saya yakin di Solo itu pasti sudah dibedah ini. Jadi sebelum nyalon itu sudah dibedah. Kira-kira begitu. Nah, 3 menit, kurang 2 menit. Nah, terkait PR dari Cak Non ini rada jeru titik. Saya kemarin izin untuk nulis terkait kok sekarang ini persoalan jihad itu kok enggak karu-karuan. Jihad ini urusannya juga dengan pemimpin. Jadi menurut Anda semuanya jihad itu hak prerogatif yang diberikan Tuhan ke masing-masing manusia atau bukan? Yang bisa diwakili orang lain enggak? Kira-kira memilih pemimpin yang itu seperti yang disampaikan Cak Nun tadi itu merupakan metodologi jihad paling bawah enggak? Gitu. Jadi kalau bermakyah ini, kenapa semua orang itu memandang Jakarta sebagai simpul dan sebagai simbol? Kok nampaknya juga enggak? Kalau orang NU itu diwakili oleh PBNU, kalau tulisan Cak Nun kemarin tolong diingat-ingat ulang terkait tulisan yang terakhir. Terkait bangsa yatim piatu, haknya umat ini diambil alih
oleh kelembagaan. Jadi di Ma'iyah ini selalu diajarkan terkait nguri-nguri apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Jadi Cak Nun selalu menonjolkan itu. Ketika teman-teman keluar dari sini nanti minggu depan sudah stres lagi, ketagihan ketemu Cak Nun. Paling gampang lihat YouTube sekarang. Tapi bagi saya ini adalah oase. Ma'iyah ini adalah oase. Kalau di tempat lain pada bingung menentukan siapa pemimpin, sebetulnya saya itu sudah enggak perlu ngomong lagi. Karena waduh, dari tahun 2006 itu waktu Padang Bulan saya ikut di sana itu Cak Nun sudah bicara. Bicara bagaimana bangsa Indonesia ke depan, bagaimana bicara PR besar kita, mulai dari teori Garuda akan jadi emprit seperti apa, sudah wis tutuk kabeh lah. Kalaupun misalkan kita tarik ke ranah dunia, misalkan gini Cak, saya tidak akan berbicara pemimpin karena izin gitu loh, izin. 1 menit terakhir, apa yang dilakukan Ma'iyah dulu di abad akhir 19, Anthony Giddens, salah satu sosiolog terkenal di Eropa dan diakui oleh salah satu tokoh yang sangat dominan itu, mereka itu hanya nulis begini. Jadi yang dilakukan Ma'iyah begini ditulis, kemudian dibikin kerangka, jadilah teori untuk menyelesaikan konflik di Eropa. Di Rusia, ketika ada namanya Tsar Nicholas, ada revolusi, ya kan? Tokohnya saya agak lupa namanya, rodo asing. Dia adalah seorang Yahudi yang kemudian dikenal di Harvard di era abad awal 25 tahun di Amerika. Mengupas tentang kebudayaan, mengupas tentang kesalahan berpikir bangsa di Eropa, mengupas tentang dominasi dari orang yang mengenal budaya, orang yang mengenal sosiologi masyarakat adalah tumpuan perbaikan Amerika di 1925 awal. Dan yang ditulis sama sosiolog muda ini, kalau ada yang kenal sosiolog ini dari Rusia, mungkin ada yang kenal. Lah, yang dikupas oleh sosiolog ini adalah apa yang dilakukan oleh Cak Nun, oleh Ma'iyah ini untuk mengerti bagaimana memilih pemimpin dari proses sosiologi atau masyarakat yang sudah kacau balau. Dulu pernah ada gitu loh. Nah, Indonesia 1945 Cak Nun sudah mungkin 15 tahun sudah membuat gebrakan hampir 31 simpul. Ini belum pernah ada. Bahkan H.W.S. Cokro pun tidak banyak, simpulnya hanya sekitar 2 juta aja. 2 juta di ELA itu. Lah kalau dihitung-hitung simpulnya Cak Nun itu secara teori, sosiologi, secara struktural ada. Struktural pun karena dia ada kayak seperti Mas Dudung, ada teman-teman yang lain. Mereka menjaga di setiap simpulnya. Nah, fungsinya juga jalan gitu. Jadi Ma'iyah ini kalau hari ini Cak Nun mengelaborasi atau mengulang-ulang lagi, sebetulnya rodok telat Cak. Jadi di era tahun 2006 itu saya belajar dari Cak Nun itu wis lulus masalah pemimpin ini. Tapi tidak tahu Cak, apakah ini sekarang ini kebingungan atau mungkin karena di Indonesia ini seperti ini. Lah, mungkin itu Cak tambahannya supaya tambah bingung jemaah.